pagi Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Arnold yang bertugas pada pagi hari ini. Pak dengan Bapak siapa? Bapak Bagus. Bapak Bagus umur berapa Pak? 26 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di Bedang Sambian. Pekerjaannya sebagai apa Pak? Karyawan swasta. Status pernikahannya bagaimana Pak? Mohon maaf, saya sudah menikah Dok. Kemudian status pendidikan terakhirnya S1 Dok. Kemudian sini Pak Bagus agamanya agama apa Pak? Agama Hindu. Baik Pak Bagus ini datang sendiri atau diantar? Saya datang sendiri Dok. Baik Pak Bagus. Nah di sini saya akan melakukan wawancara psikiatri terhadap Bapak. Dan di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi mental dari Bapak. Dan di sini saya mohon Bapak untuk rileks dan juga tenang Pak ya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Baik Dok, saya bersedia. Baik Pak. Kalau Bapak bersedia, di sini saya ingin menanyakan Pak, Bapak tadi pagi berangkat jam berapa Pak? Jam 9 pagi Dok. Bapak ingat nggak sekarang ada di mana atau di ruangan mana? Saya ada di ruangan praktek dokter harus sama dokter. Nah, Bapak tahu nggak sekarang di ruangan ini ada berapa orang? Ada 2 orang Dok, saya sama dokter. Baik Pak, Bapak coba ceritakan apa yang Bapak rasakan atau apa yang menjadi keluhan Bapak. Begini Dok, saya ngerasa sakit perut aja terus Dok. Saya ngerasa ada luka di lambung saya dan juga di usus saya Dok. Nah, apakah Bapak sudah pernah konsultasi ke dokter sebelumnya? Sudah Dok, saya sudah mengunjungi beberapa dokter, ke dokter spesialis penyakit dalam, ke spesialis saraf itu, dan juga yang lain-lain itu mengatakan bahwa saya nggak kenapa-napa sebenarnya ini. Baik Pak. Nah, berdasarkan keluhan Bapak itu tadi, apa yang Bapak rasakan ya? Apakah Bapak merasa sedih, takut, cemas atau bagaimana? Ya saya merasa sedih plus takut Dok. Saya takut nanti saya mati karena ini. Baik Bapak. Di sini keluhan Bapak itu dirasakan sejak kapan Pak? Sejak 3 tahun yang lalu Dok. Nah, keluhan Bapak itu dirasakan terus menerus apa hilang timbul terus menerus Dok. Terus keluhan Bapak itu Bapak rasakan dia bertambah berat atau bertambah ringan? Ya, bertambah berat Dok. Apakah ada pengaruh perubahan perilaku dari keluhan Bapak itu? Gitu Dok, saya jadi malas makan ya dia Dok. Kemudian apakah ada yang mempengaruhi aktivitas Bapak dari keluhannya itu? Mungkin Dok, ya, karena saya malas makan, saya jadi lemas, badan saya terus ngerasa capek, saya nggak enak buat tidur karena mikirin ini aja terus. Baik Pak, Bapak tahu nggak kira-kira apa pemicunya ini? Nggak tahu Dok. Kemudian Bapak punya keluhan lain Pak selain ini? Nggak ada sih Dok. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin menanyakan Pak, apakah Bapak memiliki masalah terhadap pekerjaan ataupun keluarga Bapak? Begini Dok, jadi 3 tahun yang lalu tuh istri saya meninggal Dok, dia meninggal karena sakit. Nah di sini saya akhir-akhir ini terus ingat sama dia aja, kangen saya sama dia Dok. Terus saya juga ngurusin anak sendiri, kewalahan saya jadinya Dok. Baik Bapak. Nah di sini tadi Bapak menyebutkan bahwa dokter-dokter itu ada yang bisa nyembuhin Bapak Pak ya, karena dia bilang Bapak ada kenapa-napa. Itu tahu nggak Bapak apa sih yang menyebabkan dia nggak bisa nyembuhin Bapak tuh? Nggak tahu sih Dok, tapi katanya itu memang dari hasil pemeriksaan saya di kondisi saya tuh nggak ada apa-apa sebenarnya, organ pencernaan saya normal. Terus saya udah minta operasi aja saya biar hilang keluhan saya ini, tapi mereka tetap juga nggak mau. Nah kan katanya pemeriksaannya normal Pak, tapi kenapa Bapak minta operasi? Ya pokoknya ada saya luka lambung ini Dok, luka di lambung sama usus saya tuh Pak, saya minta operasi supaya cepat aja hilang ini sebelum saya mati Dok. Nah baik Bapak, sebelumnya di sini apakah Bapak pernah merasakan bahwa diri Bapak atau lingkungan Bapak itu tidak nyata Pak? Nggak pernah sih Dok. Nah sebelumnya Bapak apakah memiliki kebiasaan yang sering Bapak lakukan secara terus menerus padahal Bapak sadar bahwa Bapak terganggu akan itu? Nggak punya sih Dok. Apakah Bapak memiliki ketakutan berlebih terhadap suatu hal Pak? Mungkin terhadap hewan, kucing sepertinya? Nggak ada sih Dok. Kemudian di sini apakah Bapak pernah mendengar suara-suara yang asalnya mungkin dari suatu benda yang dimana orang lain tidak dapat mendengar itu? Pernah sih Dok, waktu saya mandangin foto almarhum istri saya tuh saya merasa dia manggil-manggil saya terus Dok. Iya. Selanjutnya apakah Bapak pernah melihat atau mendengar suara-suara yang asalnya tidak jelas, yang tidak dapat dilihat atau didengar orang lain, yang hanya Bapak saja bisa mendengarnya? Pernah sih Dok, waktu saya mau ke dapur tuh saya lihat istri saya lagi masak, tapi waktu saya kedipin tuh tiba-tiba hilang istri saya Dok. Oke, baik Bapak, apakah sebelumnya Bapak sadar kenapa Bapak datang kemari Pak? Nggak tahu Dok. Sini saya diarahin sama dokter-dokter saya disuruh datang ke psikiater, padahal saya heran kenapa mereka nggak bisa nyembuhin saya, kenapa saya harus dibawa ke psikiater. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menanyakan Pak,
apakah bapak sebelumnya sudah pernah konsultasi ke psikiater? Belum pernah dok. Kemudian apakah bapak memiliki riwayat penyakit medis pak seperti jantung ataupun ginjal atau diabetes? Nggak ada dok. Sebelumnya apakah bapak memiliki mohon maaf sebelumnya pak, apakah bapak pernah menggunakan obat-obat terlarang pak? Nggak pernah dok, saya pakai gituan. Dulu waktu bapak kecil, waktu bapak SD itu, waktu ditinggal pertama kali oleh orang tua tuh, apakah bapak menangis atau tidak? Menangis dok. Kemudian pada bapak remaja SMP ataupun SMA tuh, apakah bapak memiliki banyak teman? Ada sih beberapa dok. Kemudian pada sekarang ini, apakah bapak memiliki masalah ekonomi ataupun masalah pekerjaan? Nggak ada dok. Nah kemudian di sini saya ingin menanyakan pak, apakah keluarga bapak ada yang pernah mengalami keluhan yang sama atau pernah konsultasi ke psikiater? Nggak ada dok. Baik bapak, nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan status mental terhadap bapak. Nah di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada status mental bapak pak ya. Nah di sini tadi pagi bapak sarapan apa pak? Sarapan roti dok. Nah tadi pagi bapak sini naik apa pak? Naik motor dok. Nah bapak ingat nggak dulu SMP-nya sekolah di mana? Di SMP 4 Denpasar dok. Bapak ingat nggak dulu waktu SD itu lulus tahun berapa? Kurang lebih tahun 96 dok. Baik bapak, nah di sini saya punya nomor telepon pak. Coba disebutin angka-angka di nomor telepon saya nih pak. 081 338 472 842. Nah di sini saya coba nulis kalimat pak ya. Coba bapak baca kalimat yang saya buat nih. Kesehatan mental dan jiwa. Nah sekarang coba tulis apa yang bapak baca tadi itu pak. Oke. Baik pak, selanjutnya saya minta bapak untuk coba gambar segitiga pak. Oke. Pak, di sini saya punya permintaan kepada bapak. Bapak coba bandingin bedanya roda sepeda sama jeruk pak ya. Coba bandingin apa perbedaannya. Nah kalau roda sepeda tuh ditaruh di sepeda, kalau misalkan jeruk ya dimakan. Baik bapak. Nah di sini saya ingin menanyakan bapak, saya punya uang 100.000 nih pak. Saya lapar, saya beliin makanan 50.000, terus saya beliin minuman 15.000. Berapa sisa uang saya pak? 15.000 dok. Oke, selanjutnya pemeriksaan telah saya lakukan pak ya. Nah di sini berdasarkan hasil pemeriksaan itu saya duga kondisi bapak itu mengarah ke hipokondriasis yang dimana gejala-gejalanya itu mirip seperti apa yang bapak ceritakan. Nah bapak meyakini bahwa bapak itu mengalami penyakit medis yaitu luka pada lambung dan juga ususnya yang dimana itu mungkin kebenarannya itu tidak benar pak ya. Setelah bapak konfirmasi ke beberapa dokter dan dokter menyangkal akan hal itu bahwa kondisi bapak itu baik-baik saja. Nah di sini saya duga bapak mengalami gangguan waham. Kemudian bapak juga mengeluhkan tadi pada waktu bapak memandangi foto almarhum istri bapak itu, bapak mendengar dia manggil-manggil bapak, kemudian bapak melihat dia ada di dapur pada waktu bapak mau ke dapur, padahal istri bapak sudah lama meninggal. Nah tersebut saya duga bapak memiliki gangguan persepsi. Apakah bapak ada pertanyaan atau bapak ada yang mau ditambahkan? Nah apa itu hipokondriasis dok? Apakah saya bisa sembuh dari dia dok? Nah, hipokondriasis itu adalah suatu penyakit gangguan jiwa di mana salah satu gejalanya itu adanya gangguan waham dan juga adanya periode depresi dan juga gangguan cemas yang dimana ditandai oleh bapak tadi mengeluhkan kangen akan istrinya dan juga bapak ingat oleh almarhum istri bapak. Kemudian bapak cemas akan kondisi bapak itu dapat menyebabkan bapak meninggal. Nah Nike di sini untuk pengobatannya itu dapat saya minta mohon bapak untuk taat dengan obat yang akan saya berikan ini pak ya. Mohon diminum dengan rutin, teratur, dan juga saya mohon kerjasama dari bapak untuk keberhasilan dari penyembuhan bapak. Nah di sini juga saya mohon support dari keluarga bapak untuk selama penyembuhan bapak. Nah di sini nanti mungkin selama 1 bulan ke depan bapak dapat konsultasi kembali dengan saya untuk melihat bagaimana perkembangan dari penyembuhan kondisi bapak. Apakah bapak ada yang ditanyakan? Nggak ada sih dok, segitu aja. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, semoga lekas sembuh ya pak ya. Terima kasih pak.